Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang tetap setia mengikuti video-video di channel ini. Ya, konflik Rempang masih menjadi isu yang hangat di jagat maya. Dan jika kita sering mengikuti perkembangan, selain reaksi dari warga Rempang Galang, berbagai elemen masyarakat dengan ragam ekspresi dan aksinya menunjukkan kepedulian dan solidaritas bagi warga Rempang Galang. Namun sebagaimana pada video kami sebelumnya bahwa ada pihak-pihak tertentu yang bermain di air keruh untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan membuat menyebar konten-konten tanpa melakukan cross-check, kemudian menarasikan berita atau informasi bohong, baik itu dalam bentuk video, gambar ataupun kata-kata agar kepentingan terselubungnya tercapai. Dan ketika ada bantahan atau klarifikasi terhadap konten yang dibuat, mereka akan memanipulasi dengan narasinya bahwa ia tidak tahu dan memberi opini baru untuk menutupi kesalahan yang sudah dilakukan. Atau dapat dikatakan oknum-oknum seperti ini tidak mau disalahkan. Dan dalam konflik Rempang ada konten kreator Indonesia yang ada di negara jiran yang dalam video kami sebelumnya juga kami bahas dengan kontennya yang salah kamar, yang mana dalam kontennya menggabungkan konflik di Rempang dengan konflik di Besipai, Nusa Tenggara Timur. Namun dengan narasi seakan-akan kejadian yang di Nusa Tenggara Timur adalah kejadian yang di Rempang, sehingga banyak komentar-komentar yang menyudutkan Indonesia yang terindikasi hate speech, dan kemudian membuat narasi baru yang seperti ini. Gini dulu, Iya. bener nggak video itu video lama? Saya kurang tahu mas, karena saya sebelum buat video, video itu yang digusur rumahnya dirobohkan itu, saya tuh dapat attack-an daripada TikTok. Jadi saya spontan. Ada orang ngetek Di TikTok saya, di TikTok Mas Iki ya, ada yang ngetek, spontan dong saya. Oke. Langsung buat video, ya kan? Jadi intinya kamu nggak tahu kalau itu bukan kejadian di Rempang. Menjadi Rempang. Tapi banyak juga warga-warga Melayu ini di Kepulauan Riau mensupport saya. Semoga gak terjadi di Rempang seperti itu, seperti video yang di awal itu kayak gitu. Oke, jadi intinya itu jadi cerminan. Cerminan kayak Kalau gitu. seandainya investor ini benar-benar masuk ke Pulau Rempang, Benar-benar terjadi, maka akan terjadi seperti ini. seperti ini. Gitu kan? Kayak Iya. gitu. Gitu. Mungkin mereka itu nggak sampai pemikirannya ke situ. Nah, disinilah yang kita katakan menjadi netizen haruslah bijak, karena ada aturan hukum yang menanti dan bisa saja pidana berlapis jika memberi atau men-share dan mempublish berita bohong. Kita mungkin sering membaca ataupun mendengar istilah yang digunakan oleh para pekerja media, yaitu check and recheck atau saring dulu sebelum sharing, sehingga tidak kebablasan dalam membuat sebuah konten. Karena setiap informasi yang dipublish akan mengundang ragam reaksi dan bahkan aksi lanjutan yang biasanya sering salah mengartikan karena termakan informasi hoax. Namun terkadang orang yang sudah membuat informasi hoax akan membela diri seakan tidak bersalah. Oke, mungkin pernah membaca buku Machiavelli, The First Century, karya Sidney Anglo, yang mengulas tentang teori psikologinya Machiavelli, sehingga dikenal dengan istilah Machiavellianism. Dan kepribadian Machiavellianism dalam psikologi mengacu pada kepribadian yang fokus pada kepentingannya sendiri, sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk mewujudkan tujuan mereka. Karakteristik orang yang memiliki kepribadian ini sering memuji dan menunjukkan kepeduliannya, tapi sebenarnya itu hanya sedikit, suka memanipulasi dan berbohong, dan memiliki rencana pada jangka tertentu serta memastikan untuk mewujudkan rencana mereka. Kemudian dalam tipe orang penyebar hoax ini juga dapat dilihat dari pandangan psikologi lainnya yang dikenal dengan istilah gaslighting. Istilah gaslighting ini mulai dikenal pada era 40-an ketika ada film yang berjudul Gaslight, yang mana mengisahkan seorang wanita menjadi korban dari suaminya dengan manipulasi-manipulasi psikologi hingga istrinya terasa gila. Menurut pandangan gaslighting, biasanya pribadi orang seperti ini cenderung narsistik, arogan, sosiopat, psikopat, berbohong, dan manipulatif. Orang tipe ini juga bisa tampak menawan dari berbagai ekspresinya, namun sebenarnya watak itu hanyalah manipulatif. Kemudian mereka tidak mau disalahkan atau demi menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, misalnya untuk menutupi tindakan kriminal atau juga menghindar dari tuduhan atas kesalahannya, dan mereka akan memanipulasi baik dari sikap maupun kata-kata.
Nah, dalam ulasan kami sebelumnya tentang hoax pada konflik Rempang dan Galang, oknum-oknum pelaku hoax ini memang tidak ingin disalahkan atas sesuatu yang sudah mereka perbuat. Mereka akan memanipulasi fakta dengan opini dan narasi baru untuk menutupi kesalahan yang sudah terlanjur diperbuat. Dan kita ketahui setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menghadapi sebuah kesalahan. Beberapa orang berlapang dada mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas apa yang telah dibuatnya. Namun ada orang-orang tertentu yang sangat sulit mengakui bahwa ia telah berbuat salah. Nah, bagi orang yang seperti ini, mengakui kesalahan sama saja dengan menelan pil pahit, dan hal tersebut sangat memalukan bagi dirinya. Dalam pandangan gaslighting, ada beberapa alasan kenapa orang-orang tersebut sulit atau enggan mengakui kesalahannya. Misalnya karena takut akan hukuman, baik itu berupa hukuman fisik atau hukuman psikis ke depannya. Atau juga orang seperti ini biasanya tidak siap menanggung konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian juga bersikap egois dan merasa paling benar. Mereka juga sulit menerima kenyataan jika ia telah berbuat salah. Meskipun sudah jelas-jelas salah, namun ia tak pusing peduli. Dalam pandangan gaslighting, orang seperti ini juga kerap berlaku sombong dan senang disanjungi atau dipuji. Mereka kadang bersikap antipati dan tidak mau dinasihati atau dikritik. Dan ketika tersudut, ia akan mencari teman atau orang yang setipe dengannya untuk menebalkan mentalnya. Hal ini karena ia takut dihakimi, dan ia tak kuasa untuk menerima kenyataan bahwa ia sedang berbuat salah. Baginya, penghakiman itu akan membuatnya merasa rugi, apalagi jika dilihat dari sisi keuntungan, kenyamanan, dan pujian-pujian yang sudah ia peroleh. Sehingga jika dihakimi dan dikatakan salah, maka itu ibarat kegagalan besar dalam hidupnya dan memalukan baginya, apalagi sebelumnya telah memperoleh dukungan dari orang-orang tertentu yang sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan. Namun sebenarnya ia juga sedang membodohi dan menipu mereka dengan kebohongan atau narasi-narasi manipulatif, baik itu dalam bentuk kata-kata maupun ekspresi. Dan dalam kehidupan nasional, konten-konten hoax dari oknum-oknum seperti ini sebenarnya dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada video kami sebelumnya, membela dan mendukung perjuangan rakyat Rempang Galang bukan dengan membuat berita atau informasi hoax yang pada akhirnya bukan mendukung perjuangan rakyat Rempang dan Galang dalam memuluskan perjuangannya, tapi malah menyusahkan dan membuat runyam lagi mereka dalam menghadapi persoalan. Sehingga oknum-oknum yang seperti ini bukan menunjukkan kepedulian, namun sedang bermain di air yang keruh untuk mencari keuntungan demi kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan. Sehingga untuk semua, bijaklah dalam bermedia sosial dengan melakukan cek and recheck. Saring dulu sebelum share, karena jarimu bisa menjadi maut.